Nah, seperti yang udah saya bahas ya sebelumnya bahwa untuk menentukan kemurnian suatu zat, kita harus melakukan uji kemurnian. Uji kemurnian ini ada dua metode kalau di senyawa bahan alam. Yang pertama, uji KLT pada tiga jenis eluent atau pengembang. Nah, jadi misal nih kita udah dapat isolatnya. Kita mau cek, nih bener nggak nih isolatnya udah murni? Berarti harus terdiri dari satu senyawa saja. Kita siapin 3 plat KLT. 1, 2, 3. 3 plat KLT. Kita totolin si isolat yang kita dapat. Nah, tapi harus kita kembangkan di tiga jenis eluen. Jadi, tiga pengembang yang berbeda. Terserah komposisinya apa, tapi kalau bisa, yang satu itu yang cenderung nonpolar, satu semipolar, satu polar. Terus kita kembangin, kita rendam, kita tunggu sampai proses pengembangan selesai. Nah, senyawa itu akan dikatakan murni kalau dalam tiga plat ini hanya terbentuk satu spot saja. Nih kalau kayak gini nih, ini kan masih belum murni ya. Jadi kalau cuma satu spot, satu spot, satu spot di masing-masing plat, baru bisa kita katakan bahwa isolat itu murni. Nah, terus kita cek juga nih, karena kadang kan senyawa kimia itu kalau dengan mata telanjang tuh nggak terlihat gitu, nggak kelihatan spotnya. Maka kita cek di UV panjang gelombang 256 nanometer dan 366 nanometer. Ini harus tetap membentuk satu spot juga gitu untuk menentukan kemurnian suatu zat. Nah, selanjutnya ada uji KLT dua dimensi. Jadi setelah melakukan uji KLT pada tiga pengembang, kita melakukan uji KLT dua dimensi. Uji KLT dua dimensi itu apa? Jadi kita menyiapkan plat KLT berbentuk persegi nih kayak gini. Berbentuk persegi, kita totol ya, kita totol si senyawanya, misalkan di sini kita totol, terus kita kembangkan, kita rendam di eluen. Berarti si senyawanya itu akan naik ya ke arah atas sini. Nah, setelah setelah selesai proses pengembangan pertama, si platnya kita balik, kita putar 90 derajat Celcius. 90 derajat, sorry. 90 derajat ya. Kita putar 90 derajat. Nah, berarti nanti arah pengembangannya jadi ke sini nih, arah pengembangannya. Si bercaknya dia akan bergerak. Yang asalnya tadi bergerak dari sini ke sini. Setelah kita putar, terus kita rendam lagi. Nanti si bercak bergerak ke arah sini nih. Setelah beres perendaman kedua, baru kita cek. Nah, karena ini uji kemurnian, berarti harus menghasilkan satu spot juga. Terus dicek juga spotnya di bawah sinar UV 256 sama 366 nanometer. Harus terbentuk satu bercak, baru itu dikatakan senyawanya murni. Nah, metode lain untuk uji kemurnian sekaligus bisa juga untuk identifikasi. Yang pertama, uji titik lebur. Ini salah satu alat ya untuk menentukan titik lebur suatu senyawa. Nah, titik lebur itu ciri khas suatu senyawa, terutama untuk senyawa padat atau kristal. Jadi, biasanya suatu senyawa kristal bisa kita katakan murni kalau rentang titik leburnya itu nggak melebihi 4 derajat Celcius. Atau kalau misalkan ada di kromatografi, berarti kita bisa lihat di aturan kromatografi itu rentang titik leburnya berapa. Saya kasih contoh lagi nih kafein ya. Misalkan kafein berdasarkan farmakope, rentang titik leburnya adalah 122 derajat Celcius sampai 124 derajat Celcius. Misalkan kita ngukur nih isolat kristal yang kita dapat. Kita masukin di alat ini ya, terus kita cek. Kita lihat dia mulai melebur di suhu berapa dan sampai suhu berapa semua kristalnya melebur. Jadi rentangnya itu dari awal mulai melebur sampai semuanya melebur itu suhunya berapa sampai berapa. Kalau misalkan nih pas kita cek ya, loh kok si kafeinnya itu melebur dari 122 sampai 140. Jadi sampai 140 derajat Celcius semua kristalnya belum juga melebur. Padahal berdasarkan berdasarkan pustaka
kafein ini titik leburnya rentangnya 122 sampai 124. Loh, kok ini sampai 140 belum semuanya juga melebur? Berarti bisa dipastikan bahwa kristal yang kalian dapat itu belum murni kafein. Coba cek. Tadi kristalnya itu udah mulai melebur dari 122. Oh, berarti benar ada kafeinnya, tapi rentangnya terlalu jauh. Berarti masih ada senyawa pengotor lain yang ada dalam kristal kalian, gitu. Nah, beda kasus lagi kalau kayak gini. Misal kalian dapat isolat, ya dapat kristal. Kalau berdasarkan pustaka tadi kan kafein itu dia melebur di 122 sampai 124. Eh, pas kalian cek titik leburnya, misalkan cuma 100 sampai 102 derajat Celcius. Berarti di bawah titik lebur kafein ya, berarti bisa dipastikan bahwa isolat yang kalian dapat itu bukan kafein, tapi senyawa lain. Entah apa gitu ya. Kita harus cek lagi, misalkan berdasarkan pustaka yang titik leburnya di rentang itu, kemungkinan senyawa apa, seperti itu. Jadi dengan titik lebur ini kita bisa melakukan dua hal sekaligus identifikasi dan uji kemurnian. Ya. Lanjut ke metode uji kemurnian berikutnya ya, spektrometri UV visible. Nah, spektrometri ini bisa juga untuk identifikasi dan kemurnian. Caranya gimana? Kita lihat perbandingan serapan pada dua panjang gelombang. Jadi, kan kalau UV itu kita ngukur absorbansi ya atau serapan. Terus ada peak gitu, peak itu puncak gitu kan ya, keluar di spektro. Kalau senyawa murni berarti harus muncul cuma satu satu puncak satu puncak doang ya. Berarti itu kan ada satu senyawa. Nah, untuk identifikasi, kita bisa ngecek panjang gelombangnya. Karena panjang gelombang suatu senyawa itu khas di UV. Misalkan flavonoid, dia biasanya muncul di panjang gelombang berapa. Alkaloid, dia biasanya muncul di panjang gelombang berapa. Berarti ketika kita melakukan analisis dengan spektrometri, selain kita bisa menentukan ini senyawanya murni atau enggak, kita juga bisa mengidentifikasi ini senyawanya kira-kira apa, dilihat dari panjang gelombang yang tertera dalam spektrometri UV tersebut. Nah, lanjut identifikasi cara lain ya ini misalkan sederhana ya, kita misalkan keterbatasan nih nggak ada alat spektro gitu ya atau titik lebur, bisa dengan reaksi kimia sederhana. Jadi misalkan kita punya isolat, kita punya kristal, terus kita uji nih misalkan nih kita mau uji nih alkaloid atau bukan ya. Kita bisa cek misalkan nih ya, pakai kalium tetrahidrohidragirat misalkan kayak gitu atau misalkan uji alkaloid lain ya, ini bisa juga dengan misalkan kalium hidroksida atau amonia encer. Nah, atau juga bisa dengan identifikasi KLT dengan menggunakan penampak bercak. Nah, jadi misalkan gini, kita mau menguji ada nggak sih alkaloid gitu dalam isolat kita itu alkaloid atau bukan. Bisa kita total di plat KLT, terus kita kembangkan, terus kita semprot ya. Misalkan nih semprot pakai reaksi Dragendorf, membentuk warna jingga, berarti oh itu alkaloid. Atau flavonoid bisa menggunakan penampak bercak, jadi disemprotin gitu ya. Si senyawa kimianya itu disemprotkan di plat KLT. Disemprotkan di plat KLT, terus membentuk warna tertentu. Misalkan flavonoid bisa dengan AlCl3 dan citroborat. Terus steroid triterpenoid bisa menggunakan reaksi Lieberman-Burchard ya. Dan FeCl3 bisa menggunakan tanin atau quinon ya, bisa menggunakan KOH atau NaOH sebagai penampak bercak. Nah, yang terakhir untuk identifikasi dan uji kemurnian kita bisa menggunakan alat yang lebih expert nih, yang lebih canggih, yaitu KCKT dan KG ya. Jadi HPLC ini KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi dan kromatografi gas. Nih kalau di KCKT dan kromatografi gas nih hasilnya itu berupa kromatogram kayak gini nih. Ada pik-piknya gini ya. Berarti kalau satu senyawa murni berarti pik yang dihasilkan harus satu. Ya sisanya nggak ada pik gitu, garis lurus aja. Kan karena satu pik gini tuh artinya ada satu senyawa. Berarti kalau ini ada satu, dua, tiga pik gitu berarti ada tiga senyawa gitu kan ya.
Kalau murni berarti harus menghasilkan satu senyawa doang. Nah, KCKT dan Kg ini juga bisa digunakan untuk identifikasi, karena waktu retensi yang dihasilkan itu khas untuk sebagian senyawa, tapi juga harus dibandingkan dengan standarnya. Jadi misalkan senyawa alkaloid nih, di pengembang atau fase gerak tertentu dia menghasilkan waktu retensi misalkan 8,3 menit gitu. Berarti kalau ada peak muncul di menit ke 8,3, oh bisa kita identifikasi nih kalau ini tuh misalkan senyawa alkaloid kayak gitu ya. Jadi bisa juga untuk identifikasi dan uji kemurnian menggunakan KCKT dan KG. Oke, sekian ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat belajar ya meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Sampai ketemu kembali ya di perkuliahan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.